Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika pertama kali bertemu dengan bulan Ramadan adalah menghadirkan perasaan bahagia. Setiap kali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghadirkan perasaan bahagia. Sebelum Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira untuk kita, Isra farhatan farhatun inda fitri, farhatun inda liqa'il. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan saat berbuka. Itu adalah kenikmatan di dunia. Yang kedua adalah kenikmatan kebahagiaan berupa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di kehidupan akhirat, dan itu adalah kenikmatan yang paling mulia dari sekian banyak kenikmatan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena berapa banyak hari ini saudara-saudara kita yang lain justru tidak seberuntung kita. Baik yang saat ini berada di tempat bencana, baik yang dalam kondisi peperangan, baik yang tidak memiliki akses terpisah di pelosok kota sehingga sulit mendapatkan makanan. Hari ini kita, sesulit-sulitnya kondisi kita, apalagi di Solo Raya ini, tidak terlalu sulit menemukan masjid yang menyediakan menu iftar. Bahkan ada yang memajang hari ini menunya ini, dan gratis lagi. Kemudian juga sudah mulai ada bikin sahur bersama. Bagian di rumahnya kapan kalau begitu ya, sahurnya di luar terus. Bahagia. Begitupun juga nanti ketika usai bulan Ramadan ya, kita bertemu dengan hari raya. Itu juga ulama menyebutnya itulah kebahagiaan kita juga di dunia. Dan itu harus kita hadirkan perasaan seperti itu. Kenapa demikian? Karena ada di antara sekian saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita dan hari tidak lagi bersama kita. Apa yang paling mereka inginkan? Mereka sangat ingin bertemu dengan bulan Ramadan sebagaimana kita sangat ingin berbahagia bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka sangat ingin sehari saja bertemu dengan bulan Ramadan karena tahun lalu mereka menyanyiakan Ramadan sebagaimana kita menyanyiakan Ramadan hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka begitu berharganya Ramadan, setiap detik, setiap menitnya, bukan lagi hari. Harus ada target-target yang kita canangkan supaya apa? Ibadah Ramadan kita maksimal. Nggak tidur-tidur mulu ya, dengan alasan capek, lemah, lesu dan seterusnya. Harus punya target. Saya tahun ini mau khatam Al-Quran berapa kali, berapa majelis ilmu yang ingin saya hadiri, berapa kitab yang ingin saya selesaikan. Harus ada target. Karena kalau nggak ada target, nggak ada kemauan. Nggak ada kemauan untuk betul-betul memanfaatkan Ramadan semaksimal mungkin. Dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslim, orang-orang yang beriman ini nanti di yaumul akhir, di kehidupan akhirat itu berbeda-beda keadaan. Ada di antara saudara-saudara kita atau mungkin diri kita yang bisa memandang wajah Allah setiap pagi dan petang. Pun ada di antara saudara-saudara kita yang hanya bisa memandang wajah Allah dengan mata telanjang sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah saat melihat bulan purnama. Jadi sangat jelas ketika Allah kemudian membuka tabirnya sehingga kita bisa memandang wajah Allah. Ada yang hanya 1 pekan sekali di hari Jumat. Maka demi kita mengingat perkara ini,
bahwasanya satu-satunya perkara yang bisa menghalangi kita dari memandang wajah Allah sebaik-baik kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala ini adalah kemaksiatan. Maka setiap kali kita ingin berbuat maksiat, oh nanti dulu. Jangan-jangan karena kemaksiatan yang saya lakukan ini membuat saya terhalang dari memandang wajah Allah. Nah, kenapa demikian? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di kehidupan akhirat itu ada orang yang membawa amalnya sebesar gunung Tihamah. Betapa besarnya amal yang dihasilkan dari selama di dunia itu membawa amal sebesar gunung Tihamah. Tetapi amal yang sebesar gunung Tihamah itu haba mansura, seperti kapas yang berterbangan. Kenapa bisa demikian? Rasulullah SAW memberikan rahasianya. Dikarenakan si hamba Allah ini, dia menjadi ahli taat di tengah keramaian, tetapi pada saat dia sendiri, dia menjadi ahli maksiat. Saat di tengah banyak orang, di area publik, dia menjadi orang yang taat, dia yang ahli ibadah, perkataannya memukau, tapi ketika ia sendiri bermaksud kepada Allah, inilah ternyata rahasia kenapa kebahagiaan yang diberikan salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa adalah memandang wajah Allah, karena tidak ada perkara yang bisa menghalangi seseorang dari memandang wajah Allah melainkan kemaksiatan. Dan kita tahu puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada riya. Apa yang bisa dipamerkan dari ibadah puasa kita? Ya. Mungkin mikir-mikir, misalkan wudhu, barang satu teguk, udah teguk diminum, setelah itu pura-pura sudah puasa lagi. Ya, mungkin bisa di mata manusia. Tapi mungkin kita juga merasa menyesal, membohongi diri sendiri. Pak Allah melihat apa yang kita lakukan. Mungkin kita bisa bersembunyi, ngumpet di tempat tersembunyi makan, habis itu keluar pura-pura puasa lagi, mungkin. Tetapi mungkin kita juga malu dengan diri kita sendiri, karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Itulah kenapa di dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita, amal anak Adam itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Wabil khusus amal bernama puasa ini kecuali puasa. Ada apa dengan puasa? Wa na'asibihi kata aku sendiri yang akan memberikan balasan. Allah menyebutkan semua pahala-pahala ibadah yang kita kerjakan, dari ada yang 10 sampai 700 kali lipat. Dan bahkan disebutkan beberapa di antara dia begitu. Tapi khusus puasa, rahasia Allah dengan kita. Karena apa? Akan diberikan langsung tunai Allah Subhanahu wa taala. Mananya melampaui dari sekedar lipatan 700 kali lipat tersebut. Besar sekali. Maka sayang banget kalau kita ketemu bulan Ramadan itu tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebagaimana penyesalan para ahli kubur hari ini yang tahun lalu mungkin masih bersama kita tapi menyanyiakan Ramadannya. Sebagaimana kita hari ini menyanyiakan Ramadan, karena kita nggak tahu. Kita tidak tahu amal kebaikan apa yang bersebab dengannya Allah menolong kita di kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana kita tidak tahu amalan dosa, perbuatan dosa apa yang telah kita lakukan sehingga bersebab itu kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun dan jangan pernah menyanyiakan kesempatan beramal soleh sekecil apapun. Kalau tokohnya namanya manusia kadang tergelincir. Perintah Allah, wasyari'u ila magfiratum min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah perintahkan salat, wa'mur ahlaka bis-shalah. Langsung perintah aja. Allah perintahkan puasa, kutiba alaikumusiyam, langsung aja diperintahkan puasa. Allah perintahkan kita menjaga keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naran, langsung diperintahkan. Tapi khusus minta ampun kepada Allah, Allah tentukan waktunya.
Wasyari'u ila maghfiratin. Cepat-cepat segera, jangan lelet. Kalau kamu berbuat dosa, langsung tobat saat itu juga. Kita sadar berbuat dosa, langsung tobat saat itu juga. Wasyari'u. Bahkan di atasnya fas'au. Sholat itu kan perintahnya fas'au. Ila bidzikrillah wa dzarul bai'. Artinya jalan cepat, sa'i, itu puasa. Itu sholat, maaf, itu sholat. Adapun untuk minta ampun kepada Allah, wasyari'u ila maghfiratin. Jangan sampai satu dosa ditimbun dengan dosa berikutnya, ditimbun dosa berikutnya, karena tidak keburu taubat tadi. Lebih berat lagi. Mungkin dia peringatan untuk kita, ya. Semoga di bulan makfiran ini, di syahrul mubarak ini, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak istighfar, berbanyak amal soleh, semoga Allah menjadikan kita manusia yang bertakwa. Masih ingat materi saya yang lalu, bagaimana kita mengenali puasa kita diterima atau tidak? Kita lihat ada perubahan nggak setelah puasa nanti. Kalau ada laki-laki sebagai suami, dia kasar sama istrinya, mestinya setelah Ramadan dia nggak lagi kasar sama istrinya. Kalau ada istri suka bantah suaminya, mestinya setelah Ramadan nggak ada lagi dia bantah suaminya. Kalau ada seorang anak dia durhaka pada orang tuanya, harusnya setelah Ramadan nggak ada lagi dia durhaka kepada orang tuanya. Begitupun ibadah yang lainnya. Ya, nggak ada lagi. Kalau sebelumnya mungkin suka mengabaikan sholat, nggak ada lagi setelah Ramadan itu kita mengabaikan sholat. Semoga sukses semua puasa kita di bulan Ramadan ini, jauh lebih baik daripada puasa-puasa kita sebelumnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.